Bo menjadi pucat karena ketakutan. Tidak pernah membayangkan bahwa dia akan tiba-tiba menempatkan dirinya dalam situasi berbahaya seperti itu. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan pernah bergegas maju. Hukum sedingin es itu sangat kejam sehingga seolah-olah membekukan api di tubuhnya. Huobo mencoba yang terbaik untuk menghindar, tetapi dia masih terkena cakar naga. Dalam sekejap, beberapa luka panjang muncul di tubuhnya, dan pada luka-luka itu, niat sedingin es mendatangkan malapetaka. Bahkan setetes darah pun tidak mengalir keluar. Huobo menjerit aneh dan tanpa menunggu serangan kedua Fuchun. Tubuh bulatnya berubah menjadi seberkas cahaya merah dan melesat ke kejauhan. Dia benar-benar melarikan diri. Sampah. Melihat ini, Fuyu menggertakkan giginya, berharap dia bisa menembak orang ini sampai mati dengan panah. Pada saat ini, Zuyan telah terluka oleh serangan diam-diamnya. Fuzun memasukkan Yang Kai di mulutnya. Ini adalah kesempatan sempurna untuk membasmi dua tetua agung dari ras naga. Jadi bahkan jika mereka harus membayar harga, mereka harus bisa menerimanya. Namun, Huobo benar-benar melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Seperti yang diharapkan dari seorang pengecut. Dengan Yang Kai sebagai umpan, 3 Demon Sein dan 2 Great Elders of the Dragon Rache, yang telah menonton dari pinggir lapangan, tiba-tiba menyerang. Dalam sekejap, Zuyan terluka dan Huobo melarikan diri. Raungan naga terdengar sekali lagi. Dan di langit, tubuh besar Azure Dragon dan Ice Dragon terjalin seolah-olah mereka telah menjadi satu. Aura mereka terhubung bersama saat mereka mengangkat kepala naga raksasa mereka tinggi-tinggi, menghadap ke dunia. Dua tetua besar ras naga adalah suami dan istri untuk memulai. Dan setelah bertahun-tahun hidup bersama yang tak terhitung jumlahnya, mereka sudah lama memahami niat satu sama lain dan mengembangkan serangan bersama. Satu Zuyan atau Fuzun memiliki kekuatan yang sebanding dengan Kaisar Agung. Jadi serangan gabungan pasti tidak sesederhana 1 tambah 1 sama dengan 2. Jika bukan karena serangan kombinasi ini, bagaimana mungkin mereka menjadi lawan dari 3 Saint Iblis? Tanda tanya. Mereka telah bertarung satu sama lain lebih dari sekali. Jadi ketika mereka melihat dua tetua besar ras naga bertindak seperti ini, apakah itu Sueli atau Fuyu? Mereka berdua menghela nafas dalam hati mereka, mengetahui bahwa kesempatan terbaik mereka telah hilang. Bahkan jika mereka bertarung sampai mati, tidak mungkin mereka bisa melakukan apapun pada mereka. Paling-paling, kedua belah pihak akan menderita kerugian besar. Dengan ki mereka terhubung, energi es dingin dari tubuh Fuzun menyegel luka di dada dan perut Zuyan. Kekuatan Azure Dragon terletak pada kemampuannya untuk memulihkan dirinya sendiri, sehingga memiliki kekuatan hidup yang tidak dapat dihancurkan di dalam tubuhnya. Meskipun tampaknya menderita beberapa luka serius, itu tidak akan menderita luka besar untuk sementara waktu. Untungnya, panah Fuyu telah mendarat di tubuh Zuyan. Jika targetnya adalah Fuzun, itu akan cukup merepotkan. Di dalam lembah gunung, 14 Legiun Star Boundary hampir semuanya telah dievakuasi. Dengan penyempurnaan Yang Kai sebelumnya dan manik dunia yang dia miliki kembali kali ini, meskipun ada banyak orang di tentara, mobilitas mereka jauh lebih tinggi. Sua. Sejumlah sosok terbang dan berdiri di samping dua tetua agung ras naga. Ini adalah Kaisar Sudo yang telah mengganggu Half Saint ras iblis. Dengan Li Wui sebagai pemimpin mereka, hampir 20 Kaisar Sudo dan Half Saint di Star Boundary masing-masing membebaskan diri dari lawan mereka dan tiba di depan lembah gunung. Mereka telah memperhatikan pergerakan Legiun Star Boundary dan merasa bahwa waktunya telah tiba. Jadi secara alami mereka tidak perlu bertarung dengan para master ras iblis. Tanpa penindasan mereka, Half Saint dari ras iblis juga mendapatkan kembali kebebasan mereka dan datang ke Sueli dan Fuyu. Saat mereka saling menatap, aura mereka diam-diam bertabrakan, menyebabkan ruang di sekitar mereka berfluktuasi. Tampaknya tidak mampu menahan tekanan dan bisa runtuh kapan saja. Sueli menggenggam tangannya di belakang punggungnya saat cahaya dingin melintas di mata merahnya. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu menderita kematian yang menyedihkan. Fuzun dengan dingin mendengus. Ketika hari itu tiba, tidak akan terlambat untuk menyombongkan diri. Mengatakan demikian, dia dan Zuyan perlahan mundur ke belakang lembah gunung sementara Li Wui dan yang lainnya menyebar untuk melindungi mereka. Namun, yang membuat mereka merasa sedikit lega adalah bahwa bahkan setelah semua orang mundur ke Space Arai, masih tidak ada gerakan dari pihak Demon Rache. Mengetahui bahwa pertempuran ini telah mencapai tahap seperti itu, tidak ada gunanya terus bersitegang satu sama lain. Kekuatan mereka serupa, jadi tak satu pun dari mereka bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Namun, untuk Star Boundary, pertempuran ini telah benar-benar kalah. Bukan karena kekuatan mereka lebih rendah, tetapi karena tanah iblis telah merusak seluruh istana jiwa bintang dan masih terus berkembang. Tanah suci ini yang telah melindungi Martial Dao Domain Selatan selama bertahun-tahun,
Istana ilahi ini yang melambangkan puncak tertinggi martial Dao Domain Selatan, akhirnya direbut oleh Demon Rache. Di Space Area, sebuah cahaya menyala dan semua orang menghilang. Sueli menatap mereka dengan dingin sampai semua orang dari Star Boundary pergi sebelum berkata, kita harus mempercepat. Fuyu menyingkirkan busurnya dan berkata, sudah waktunya. Berapa lama lagi? Sueli berbalik untuk menatapnya. Menurut berita dari seluruh dunia, itu harus paling lama 3 bulan. 3 bulan, bibir Sueli melengkung membentuk senyuman mengejek. Kalau begitu biarkan mereka menikmati 3 bulan ini. Pikirannya melayang ke atas dan ke bawah, seolah-olah dia mengambang di lautan luas. Segala macam pikiran melintas di benaknya saat potongan informasi aneh muncul. Ini adalah hal-hal yang belum pernah dia pahami sebelumnya. Tapi sekarang, untuk beberapa alasan, dia entah bagaimana memahami mereka. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, Yang Kai tiba-tiba membuka matanya ketika seberkas cahaya muncul dari kegelapan. Suami. Yang Kai menoleh dan melihat beberapa wajah cantik menatapnya. Semuanya dipenuhi dengan kecemasan dan kekhawatiran. Mata Little Senior Sister sedikit merah dan bengkak. Jelas telah menangis sebelumnya. Suami, Suyan memanggil dengan lembut lagi. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menekan suaranya, suaranya masih sedikit bergetar. Selama Yang Kai tidak sadarkan diri, beberapa dari mereka telah menemaninya. Sekarang Yang Kai telah bangun. Mereka akhirnya merasa lega. Penatua Agung Zuyan telah mengatakan bahwa selama Yang Kai bisa bangun, tidak akan ada masalah. Tetapi jika dia jatuh koma mulai sekarang, itu akan sangat merepotkan. Bagaimanapun, cedera Yang Kai terkait dengan Demon Saint dan benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi padanya. Yang Kai tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk menyeka wajahnya. Di bawah pengawasan semua orang, Suyan tampak agak pendiam. Tapi dia masih menekan rasa malu di hatinya dan mengulurkan tangan untuk memegang tangan Yang Kai, membiarkannya membelai wajahnya. Kenapa kamu menangis? Yang Kai mengulurkan tangannya yang lain dan meraih lengan lembut Xian Ningchang. Aku baik-baik saja sekarang. Akan lebih baik jika dia tidak mengatakannya. Tetapi sekarang setelah dia melakukannya, air mata Little Senior Sister mulai mengalir lagi saat dia berbaring di tempat tidur. Bahunya gemetar saat dia mencoba menahan isak tangisnya. Dipengaruhi olehnya, Luoer, Sui Yue, dan bahkan mata Zuking memerah saat mereka diam-diam memalingkan kepala, diam-diam menangis. Yang Kai mencoba menghibur mereka satu persatu. Tetapi bahkan jika dia berbicara sampai mulut dan lidahnya kering, itu tidak berguna. Saat dia merasa tidak berdaya, sebuah suara dingin terdengar dari belakangnya. Apa yang kamu tangisi? Dia belum mati. Keluar. Jika ada orang lain yang berbicara seperti ini, Suyan dan yang lainnya pasti tidak akan setuju. Tetapi orang yang berbicara adalah Fuzun. Jadi bagaimana mungkin ada gadis yang berani tidak menurut? Penatua kedua ini selalu bersikap dingin dan tegas. Hanya menunjukkan jejak kelembutan di depan Yang Xiao. Jika mereka tidak mematuhinya, tidak akan ada hasil yang baik. Setelah memberitahu Yang Kai beberapa hal, gadis-gadis itu dengan enggan pergi. Yang Kai bangkit dari tempat tidur dan mengikuti Fuzun ke kamar. Zuyan dengan cepat berkata, jika kamu merasa tidak enak badan, berbaring saja dan jangan bergerak. Saat dia berbicara, dia batuk ringan, menunjukkan bahwa luka masih belum sembuh. Sebelumnya, dia telah ditembak oleh Fuyu dan juga terluka oleh ledakan diri Huobu. Meskipun hidupnya tidak dalam bahaya, luka-lukanya tidak ringan. Yang Kai menjawab, saya tidak merasa tidak nyaman, saya baik-baik saja. Memang, meskipun dia baru saja bangun dari komanya, Yang Kai tidak merasakan sedikitpun ketidaknyamanan. Sebaliknya, tubuhnya dipenuhi dengan energi dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Zuyan tercengang ketika dia dan Fuzun melihat ke atas dan melihat bahwa Yang Kai memang baik-baik saja, menyebabkan mereka mendecakkan lidah dengan heran. Raja Iblis tingkat tinggi biasa tidak akan mampu bertahan jika mereka menjadi sasaran Demon Saint. Tapi Yang Kai telah berhasil melawan Sueli secara langsung. Bahwa dia tidak mati. Tetapi siapa yang mengira bahwa tidak akan ada akibatnya? Yang lebih menarik perhatian kedua sesepuh adalah bahwa mata Yang Kai juga menjadi jauh lebih dalam. Seolah-olah mengandung cahaya yang dalam, sehingga sulit untuk melihat melalui mereka. Apakah ada sesuatu yang kalian berdua butuhkan? Yang Kai memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya. Jika bukan karena ini, bagaimana mungkin Zuyan tidak pergi untuk mengobati luka-lukanya dan malah menunggunya bangun? Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Zuyan mengangguk. Duduk dan bicara. Yang Kai memberi isyarat. Ada teh di atas meja. Jadi Yang Kai mengeluarkan cangkir teh dan menuangkannya untuk mereka. Mendorongnya ke depan dan mengisi cangkirnya sendiri. Saat dia menyesapnya, dia mengingat perasaan ketika dia memblokir pukulan Sueli. Saat dia tidak sadar,
Adegan itu telah muncul berkali-kali, memungkinkan dia untuk mendapatkan beberapa wawasan. Fu Zun berkata terus terang. Alasan utama saya datang untuk menemukan kamu kali ini adalah untuk bertanya tentang tombak kamu. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Yang Kai tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih tombak Azure Dragon. Menyerahkannya kepada Fu Zun dengan senyum tipis. Penatua kedua, kamu bisa melihatnya sendiri. Aura naga kuno dan sunyi menyerbu ke arahnya. Seolah-olah seekor naga raksasa telah berjalan keluar dari lukisan sungai panjang sejarah dan tiba di depannya. Sumber klan naga di tubuh Fu Zun tiba-tiba melompat keluar dari kendalinya. Dan ekspresinya tidak bisa membantu menjadi terkejut saat dia dengan cepat mengulurkan tangan untuk menerimanya. Zuyan juga membungkuk dan memeriksa tombak Azure Dragon dengan Fu Zun. Di luar aula, Suyan dan yang lainnya berjalan keluar satu demi satu. Sekelompok orang segera mengepung mereka dan bertanya tentang situasi Yang Kai. Suyan memberitahu semua orang bahwa Yang Kai telah bangun dan dua tetua klan naga berbicara dengannya, memungkinkan semua orang untuk bersantai. Sun King Luo melihat sosok cantik di antara kerumunan dan tersenyum sebelum berjalan ke sisinya dan dengan lembut menyodoknya. Kakak, suami baik-baik saja sekarang. Ji Yao panik dan mengangguk. Aku mendengarmu. Sun King Luo menghela nafas ringan. Ketika suamiku tidak sadarkan diri, dia terus memanggil nama kami saudara perempuan dengan linglung. Itu benar-benar membuat hatiku sakit. Ji Yao memaksakan senyum. Saudara muda memilikimu di dalam hatinya. Jadi bahkan jika dia tidak sadar, dia secara alami akan mengingatmu. Luoer memiringkan kepalanya dan menatapnya. Kata-kata kakak masuk akal. Mengangkat satu jari. Dia menunjuk ke bibir merahnya. Memasang tampang imut dan polos. Tetapi pada saat yang sama juga memasang tampang menggoda. Tapi suster, suamiku juga memanggil namamu. Tubuh lembut Ji Yao bergetar saat rona merah muncul di wajahnya saat dia bertanya dengan agak panik. Benarkah? Tentu saja. Sun King Luo mengedipkan matanya yang besar dan menatapnya dengan polos. Apa yang terjadi? Kakak, apakah kamu berutang uang pada suamiku? Tidak, tidak. Wajah Ji Yao menjadi lebih merah. Tiba-tiba merasa seperti seseorang telah melihat perzinahannya dan bingung. Sun King Luo merenung sejenak sebelum menjawab. Oh, kalau begitu itu pasti salah suamiku. Ji Yao memaksakan senyum dan berkata, bagus bahwa kakak senior yang telah bangun. Tuan sedang menunggu saya untuk kembali melapor, jadi saya akan pergi dulu. Melihat sosok Ji Yao yang melarikan diri, Sun King Luo tidak bisa menahan senyum di bibirnya. Dia benar-benar orang yang berkulit tipis. Tanah jiwa bintang dipenuhi dengan ki iblis. Tanah suci marsial Dao dari domain selatan sekarang telah menjadi tanah iblis. Di dalam aula besar, seorang Half Sein dan selusin Raja Iblis duduk bersila. Wajah mereka dipenuhi dengan kesulitan. Half Sein dan Demon King ini semuanya telah terluka dalam pertempuran beberapa hari yang lalu. Dan tanpa kecuali, mereka semua telah terluka oleh Yang Kai. Sebenarnya, luka mereka tidak serius. Dan cedera Half Sein bisa dapat dikatakan diabaikan itu tidak lain adalah Blood Demon Half Sein Yang Kai sebelumnya telah memotong di lengannya. Namun, selama beberapa hari terakhir, Blood Demon Half Sein ini menemukan bahwa dia tidak dapat menyembuhkan lukanya tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Kekuatan aneh merusak daging dan darahnya. Dan tidak hanya luka kecil yang awalnya tidak sembuh, tetapi mereka malah berkembang pesat. Apa yang membuatnya merasa putus asa adalah semakin dia mencoba menekannya, semakin kontraproduktif jadinya. Sueli berdiri di depannya. Matanya sedikit menunduk. Tangan besar bertumpu di bahunya saat aura Demon Sein meluap. Tiba-tiba, ekspresi Sueli berubah saat dia mengangkat tangannya dan membentuk-bentuk cakar ke arah luka Blood Demon Half Sein di depannya. Panah darah keluar dari luka dan terbang ke telapak tangannya. Panah darah itu tampak seperti makhluk hidup karena berubah menjadi ular berwarna darah dan melesat ke arah telapak tangan Sueli. Ekspresi Sueli menjadi serius. Tetapi dia tidak menunjukkan rasa takut. Malah mengedarkan ki iblisnya untuk membungkus ular darah di telapak tangannya. Di samping, Fuyu melirik Sueli dengan heran. Meskipun ekspresi Sueli tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan, dia tahu bahwa kali ini, Sueli telah menghabiskan banyak energinya, dan sedikit kelelahan bisa terjadi. Terlihat di kedalaman matanya. Itu hanya membantu orang lain menyembuhkan luka mereka. Tapi Sueli sebenarnya merasa lelah? Apa sebenarnya itu? Ekspresi Fuyu tidak bisa membantu menjadi serius saat dia menatap Sueli dan bertanya. Apa yang terjadi? Sueli menatap ular darah di tangannya sejenak sebelum membiarkannya berguling-guling di telapak tangannya. Tidak berani melakukan kontak langsung. Matanya sedikit menyipit saat dia berteriak. Niat sejati. Niat sejati. Fuyu tercengang. Seolah-olah dia telah mendengar sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Bahkan suaranya tidak bisa menahan sedikit pun.
Bocah itu benar-benar memahami niat sejati? Apakah kamu melakukan kesalahan? Sueli meliriknya sejenak tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tetapi artinya jelas. Fuyu juga tahu bahwa Sueli tidak akan membuat kesalahan dalam hal ini. Jadi dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, tidak heran. Petik 2. Mengingat pertempuran antara Yang Kai dan Stone Demon Half Saint ketika dia pertama kali muncul. Jelas dia tidak memiliki banyak kekuatan. Tetapi Stone Demon Half Saint masih terbunuh di tempat. Meskipun ada 3 gadis muda yang membantu dia pada saat itu. Ketiga gadis muda itu tidak banyak berguna. Orang yang benar-benar menentukan hasil dari pertempuran itu adalah Yang Kai sendiri. Sebelumnya, dia berpikir bahwa batu iblis Half Saint ini tidak berguna. Dia memiliki kultivasi Half Saint. Tetapi pada akhirnya, dia telah mati di tangan Raja Iblis. Sekarang sepertinya dia telah menganiaya iblis batu. Bukan karena iblis Half Saint tidak mampu. Tapi bocah kecil itu benar-benar memahami niat sejati. Kekuatan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh Saint Iblis. Dan Sueli tidak berani menyentuh dengan mudah. Apalagi Half Saint. Dikorosi oleh niat sejati. Bagaimana mungkin dia tidak mati? Saya melewatkan kesempatan bagus, mata Sueli bersinar dengan cahaya dingin. Jejak kejengkelan melintas di mata mereka. Jika dia tahu bahwa Yang Kai telah memahami niat sejati, dia akan membunuhnya dengan cara apapun. Mengatakan demikian, dia mengangkat tangannya dan ular darah yang menggeliat di tangannya melesat keluar, menghilang dalam sekejap mata. Meskipun ini hanya niat sejati yang lemah, itu bukan sesuatu yang bisa dia sempurnakan dengan mudah. Dengan kekuatannya, dia bisa paling banyak mengekstrak intens sejati ini dari Blood Demon yang terluka. Selain itu, dia dapat merasakan bahwa niat sejati Yang Kai masih sangat lemah. Tetapi bagaimanapun juga, dia telah membuka pintu baru. Jika Yang Kai terus tumbuh, dia mungkin memiliki kekuatan untuk membunuh mereka di masa depan. Bocah kecil itu hanya Raja Iblis. Bagaimana dia bisa memahami niat sejati? Wajah Fuyu pucat. Apa yang dia, seorang Saint Iblis, gagal capai sebenarnya telah dicapai oleh Yang Kai. Saat dia marah, dia bahkan lebih iri. Jika dia bisa memahami kekuatan seperti itu, maka Saint Iblis pertama tidak akan lagi menjadi Huang Wuji. Tetapi dia, Fuyu. Sueli menyipitkan matanya sedikit. Dia menghilang selama 3 tahun setelah memasuki wilayah iblis. Tapi sebelum itu, dia tidak memiliki kekuatan seperti itu. Sepertinya dia memiliki semacam kesempatan di wilayah iblis. Wilayah iblis. Fuyu terkejut. Jika itu adalah kesempatan dari wilayah iblis, mereka seharusnya yang mendapatkannya. Bagaimana mereka bisa membiarkan manusia mengambilnya secara gratis? Dia segera merasa sangat marah. Tuan, selamatkan aku, sebuah teriakan terdengar. Menyela percakapan antara dua Saint Iblis. Salah satu Raja Iblis tidak bisa menahan rasa sakit dari martial Dao True Intent di tubuhnya dan berteriak minta tolong. Melihat tindakan Sueli, ekspresi awalnya sedih dari Blood Demon Half Saint menjadi tenang. Demon Saint jelas punya cara untuk menghilangkan rasa sakitnya. Energi aneh ini mendatangkan malapetaka pada luka-lukanya, menyebabkan luka-lukanya memburuk dan tidak menunjukkan tanda-tanda membaik. Tidak peduli seberapa tinggi kultivasinya atau seberapa kuat tubuhnya, itu tidak berguna. Sueli berjalan ke arah Raja Iblis dan meletakkan tangannya di bahu yang terakhir. Kekuatannya ringan, seolah-olah dia hanya mencoba menghiburnya. Tetapi serangan telapak tangan ini langsung mengubah Raja Iblis menjadi genangan darah. Di dalam aula, bau busuk memenuhi udara. Raja Iblis yang tersisa yang telah menunggu untuk diselamatkan semuanya tercengang. Tidak pernah menyangka Sueli tidak hanya tidak mencoba menyelamatkan mereka tetapi malah membunuh mereka. Namun, sebelum mereka bisa mengetahuinya, mereka semua tiba-tiba menunjukkan ekspresi kesulitan saat mereka merasakan darah mereka mendidih. Semua Raja Iblis terkejut dan berteriak, "Tuan!" Sueli tetap acuh tak acuh saat dia menatap mereka dengan dingin. Dia adalah Blood Demon, Demon Saint, dan Master Top yang mengendalikan darah. Dengan satu pikiran, darah Demon King berada di bawah kendalinya. Di sisi lain, Fuyu hanya menonton dari samping tanpa ada niat untuk menghentikannya. Karena dia tahu bahwa Sueli tidak akan pernah menyia-nyiakan energinya untuk Raja Iblis ini. Tubuh anggota klan akan menghabiskan banyak energi Sueli. Seorang Half Saint layak diselamatkan, tapi Raja Iblis bukanlah apa-apa. Tangisan itu berangsur-angsur berubah menjadi jeritan saat serangkaian ledakan teredam terdengar. Semua Raja Iblis yang terluka meledak menjadi kabut berdarah. Tetapi kabut berdarah itu tidak bubar. Juga tidak ada darah yang keluar. Sebaliknya, itu mengembun menjadi darah raksasa bola di depan Sueli. Jika itu di masa lalu, bola darah ini akan menjadi suplemen yang bagus untuk Sueli. Tetapi sekarang dia tahu bahwa itu berisi niat sejati Dao bela diri. Bagaimana mungkin Sueli mengganggu dirinya sendiri? Dengan lambaian tangannya,
bola darah terbang keluar dari aula dan mendarat di suatu tempat. Di mana Huobo? Sueli menyeka tangannya. Tangannya panjang dan ramping, seperti tangan seorang wanita, bersih dan tidak ternoda. Akan lebih baik jika dia tidak menyebut Huobo. Tapi sekarang dia menyebut Huobo. Fuyu menjadi sangat marah dan berkata dengan tatapan membunuh. Siapa yang tahu? Sejak dia pergi 3 hari yang lalu, dia menghilang tanpa jejak. Aku khawatir dia bersembunyi di suatu tempat untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dia tidak bisa mencapai apa-apa, malah merusak segalanya. Sueli jelas marah pada Huobo. Mereka berdua sudah lama menyimpan dendam satu sama lain. Dan mereka selalu tidak menyukai satu sama lain. Sekarang, dia bahkan ingin melakukan membunuh dia. Setelah merenung sejenak, dia berkata, temukan dia dan minta dia membunuh Yang Kai. Fuyu berkata, tidak sulit untuk menemukannya, tetapi tidak mungkin untuk memerintahnya. Kamu juga tahu bagaimana keberaniannya. Sueli mencibir, jika aku tidak bisa menyuruhnya berkeliling, apakah itu berarti dia tidak bisa? Ekspresi fanatisme tiba-tiba melintas di mata Fuyu saat dia sedikit mengangguk. Aku mengerti. Jika itu masalahnya, dia tidak akan berani menentang. Tetapi jika dia pergi sendirian dan dibunuh oleh 2 naga tua itu, keuntungan kita akan sepenuhnya hilang. Bibir Sueli melengkung. Tidak apa-apa, Ken Ye akan segera pulih. Kalau begitu aku lega. Fuyu tersenyum menawan. Ketika Perang Dunia Kedua telah dimulai, Ken Ye telah menggunakan dirinya sebagai jembatan untuk menghubungkan 2 dunia. Secara paksa membuka jalan antara 2 dunia dan memikat pasukan Saint Demon dan Demon Rache ke Star Boundary. Dia telah membayar harga yang mahal. Dan pada akhirnya, dia terluka parah. Selama beberapa tahun terakhir, dia bersembunyi di bayang-bayang untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Tidak pernah menunjukkan dirinya. Star Boundary sudah berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal kekuatan tempur teratas dan mengandalkan 2 tetua agung dari ras naga untuk mendukung situasi. Jika Ken Ye keluar lagi, itu pasti akan menjadi bencana bagi Star Boundary. Titik. Alam semesta luar, di dalam ruangan. Mata Fuzun melebar. Ekspresi wajahnya yang biasanya dingin dan tegas tiba-tiba menjadi sangat lucu. Raksasa, Zuyan juga terkejut. 2 tetua agung ras naga memiliki rentang hidup yang panjang. Meskipun mereka sebagian besar tinggal di Pulau Naga dan tidak peduli dengan urusan duniawi, ras ini adalah ras bangsawan yang telah ada sejak awal dunia. Akumulasi dan warisan ras ini tidak ada bandingannya dengan ras lain. Di Pulau Naga, ada banyak buku kuno yang mencatat rahasia yang tidak diketahui siapapun. Dan kedua tetua agung telah membacanya selama bertahun-tahun ketika mereka tidak ada hubungannya. Belum lagi mereka semua memiliki sumber ras naga dan mewarisi ingatan dan pengalaman leluhur mereka. Dapat dikatakan bahwa di seluruh Star Boundary, bahkan pengalaman Kaisar Agung lebih rendah dari mereka. Tetapi setelah mendengarkan kata-kata Yang Kai, mereka masih terkejut. Kamu benar-benar pergi ke alam semesta luar? Fuzun bertanya dengan cemas. Saya tidak dapat menjamin apapun. Tetapi ada kemungkinan besar. Yang Kai mengingat kembali pengalamannya sebelumnya dan merasa bahwa tidak ada penjelasan lain untuk langit berbintang yang luas ini selain alam semesta luar. Dia telah melompat keluar dari Void Crack of the Demon Territory. Demon Territory awalnya adalah Inner Universe. Tetapi setelah Yang Kai menelannya dengan Mysterious Boundary Beat, tempat ini telah menghilang tanpa jejak. Mungkin dia secara tidak sengaja telah terhubung ke alam semesta luar. Seperti apa alam semesta luar? Fuzun bertanya dengan penuh semangat. Yang Kai menggaruk kepalanya dan tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Memikirkan kembali semua yang dia lihat. Dia menghela nafas, tanpa batas, di luar kandang. Fuzun segera menunjukkan ekspresi kerinduan. Kalian berdua juga tahu tentang alam semesta luar? Yang Kai memandang mereka dan bertanya. Dari kata-kata Fuzun barusan, Yang Kai tahu bahwa mereka tahu ada langit di luar. Fuzun dan Zuyan saling melirik sebelum yang pertama mengangguk dan berkata, catatan kuno ras naga memiliki beberapa deskripsi yang tidak jelas. Tetapi tidak ada dari kita yang bisa memastikannya. Desas-desus bahwa generasi pertama naga raksasa Pulau Naga telah datang dari alam semesta luar, meninggalkan api kehidupan di dunia ini. Namun, masalah ini sudah lama sekali sehingga bahkan Zuyan dan Fuzun tidak dapat menentukan kebenarannya. Namun, setelah mendengarkan kata-kata Yang Kai, mereka sekarang memiliki kepercayaan pada catatan leluhur. Bagaimana dengan raksasa itu? Zuyan mengelus tombak Azure Dragon. Apakah tombak ini diberikan kepadamu oleh raksasa itu? Ya, Yang Kai mengangguk. Memikirkan kembali raksasa bernama Ahda. Dia tidak bisa menahan senyum sedikit pun. Memikirkan kembali sekarang, dia masih terkejut dengan apa yang dia lihat hari itu. Tubuh naganya yang panjangnya 100 zang sudah menjadi monster besar. Tetapi di depan Ahda yang imut dan naif ini, itu sekecil serangga.
Yang Kai tidak tahu ras apa yang bisa melahirkan tubuh sebesar itu. Untungnya, Ahda tidak memiliki niat jahat. Jika tidak, Yang Kai tidak akan bisa bertahan. Kedua sesepuh saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Yang Kai mengangkat tangannya untuk mengambil tombak Azure Dragon. Dan tombak yang ditutupi sisik naga tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Aura naga di dalam tombak juga tampaknya perlahan-lahan terbangun seperti naga yang sedang tidur, menyebabkan sumber klan naga Zuyan dan Fuzun berdenyut. Zuyan terbatuk ringan lagi. Cedera Penatua Agung. Yang Kai melihat ke perutnya, di mana sedikit darah terlihat. Meskipun tidak ada yang serius, butuh beberapa waktu untuk pulih. Zuyan melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa lukanya tidak serius. Yang Kai tersenyum dan berkata, mungkin saya dapat membantu Penatua Agung pulih sesegera mungkin. Atau bahkan, meningkatkan kekuatan kamu. Begitu kata-kata ini keluar, baik Zuyan dan Fuzun menatapnya dengan kaget. Keduanya telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun. Dan sekarang kekuatan mereka telah mencapai tingkat seperti itu. Sangat sulit bagi mereka untuk membuat kemajuan lebih lanjut. Peningkatan kekuatan ras naga bukan hanya soal kultivasi yang rajin, tetapi juga mengharuskan mereka untuk merangsang sumber dalam tubuh mereka. Semakin lengkap perpaduan energi sumber asal mereka, semakin kuat mereka menjadi. Bunga darah naga biasa tidak lagi berguna bagi mereka. Hanya bunga darah naga kualitas tertinggi yang bisa membuat sumber mereka sedikit menyatu. Tapi bunga darah naga kualitas terbaik sangat langka. Bahkan dengan kekuatan Pulau Naga, mereka hanya berhasil mengolah beberapa dari mereka dalam ribuan tahun. Dan terakhir kali, Yang Kai telah menyapu bersih mereka. Tidak dapat mengandalkan bunga darah naga. Budidaya pahit tidak berguna. Jadi mereka hanya bisa menunggu waktu untuk tenang. Sekarang mereka tiba-tiba mendengar Yang Kai mengucapkan kata-kata ini. Reaksi pertama mereka adalah tidak percaya. Tetapi ketika mereka memikirkan tentang 100 zang, tubuh naga panjang Yang Kai terungkap di Star Soul Palace 3 hari lalu, Zuyan dan Fuzun tidak bisa menahan perasaan terbakar. Mereka masih ingat bahwa terakhir kali mereka melihat Yang Kai menggunakan teknik transformasi naga. Tingginya hanya 30 zang. Sudah luar biasa bahwa dia bisa tumbuh hingga 100 zang hanya dalam belasan tahun. Karena Yang Kai mampu melakukannya, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk melakukannya. Tiba-tiba, mereka menyadari bahwa tubuh Yang Kai mengandung kekuatan sumber asal naga suci emas. Dengan perpaduan sumber asal ini, dia pasti akan bisa mendapatkan warisan dan ingatan dari banyak leluhur klan naga. Mungkin dia telah menemukan semacam misteri yang mendalam. Seberapa percaya diri kamu? Fuzun menekan kegembiraan di hatinya, tetapi matanya bersinar cerah. Itu akan tergantung pada daya tahanmu. Yang Kai tersenyum. Zuyan terkekeh. Jika hal baik seperti itu benar-benar terjadi, tuan tua ini secara alami akan menunjukkan kepadamu toleransi dari ras naga. Dia dan Fuzun telah berperang melawan 3 Saint Iblis. Dan meskipun mereka telah berhasil mempertahankan situasi selama beberapa tahun, mereka telah menderita beberapa kerugian. Beberapa kali, suami dan istri mengandalkan serangan bersama mereka untuk memaksa Sueli dan yang lainnya untuk menghindari mengambil tindakan. Jika dia benar-benar dapat meningkatkan kekuatannya saat menyembuhkan luka-lukanya, dia tidak akan menderita penghinaan semacam ini. Pada saat itu, jika dia bertarung 2 lawan 3, dia tidak akan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Bahkan jika dia bisa tidak merebut kembali inisiatif pertempuran ini, setidaknya dia tidak akan begitu pasif. Bagus, tidak ada waktu untuk kehilangan. Aku akan membuat beberapa persiapan sebelum berangkat. Yang Kai menyingkirkan tombak Azure Dragon dan berdiri. Di mana? Zuyan menatapnya dengan curiga. Pulau Naga. Pada saat kritis ini, Yang Kai dan 2 tetua ras naga akan pergi ke Pulau Naga. Dan perkiraan konservatif adalah bahwa itu akan memakan waktu setidaknya 1 bulan. Masalah rahasia seperti itu secara alami tidak dapat dipublikasikan dengan santai. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak ada sisa-sisa Demon Heavenly Dao di pasukan Star Boundary. Jika berita ini bocor, Saint Iblis pasti akan mengambil tindakan ketika kedua naga sesepuh klan kembali ke Pulau Naga. Pada saat itu, tidak ada yang bisa menahan serangan Sueli dan yang lainnya. Dari awal hingga akhir, hanya Li Wuyi yang tahu tentang ini. Diumumkan kepada publik bahwa Yang Kai dan Penatua Agung Zuyan sama-sama sedang bermeditasi. Untungnya, ada space array yang memungkinkan mereka untuk datang dan pergi tanpa jejak. Setelah pertukaran singkat, Yang Kai dan Zuyan dapat menginjakan kaki di Pulau Naga. Sehari kemudian, mereka bertiga memasuki dunia kecil Pulau Naga dan langsung menuju kuil naga. Pada saat ini, Zuyan dan Fuzun akhirnya memahami niat Yang Kai. Di dalam kuil naga yang kosong dan dingin, seekor naga raksasa melingkari pilar bisa terlihat. Dalam kegelapan, sepasang mata naga bisa terlihat menatap mereka.
Sosok naga raksasa ini bisa terlihat samar-samar. Dan dari mereka, prestise naga yang menakjubkan bisa dirasakan. Kamu ingin meminjam kekuatan jiwa naga? Zuyan menoleh untuk melihat Yang Kai. Apakah ada cara lain? Yang Kai tidak menyangkal bahwa teknik rahasia ini adalah sesuatu yang baru-baru ini dia pahami. Itu tidak diajarkan kepadanya oleh siapapun, melainkan dari sumber energi asal naga suci emas. Sumber energi asal tampaknya mengandung teknik rahasia ini untuk memulai. Tetapi Yang Kai belum dapat sepenuhnya berintegrasi dengannya sebelumnya. Jadi dia tidak dapat mengorek misterinya. Sekarang dia telah berkultivasi di medan perang kuno selama beberapa lusin tahun dan telah berubah menjadi 100 naga Zhang. Perpaduan energi sumber asalnya telah sangat meningkat. Informasi yang terkandung di dalam sumber tidak lagi kabur. Pulau Naga memiliki dua daerah terlarang yang besar. Satu adalah kuil naga dan yang lainnya adalah makam naga. Makam naga adalah tempat pemakaman para naga besar. Dan pada dasarnya semua anggota ras naga yang meninggal akan dimakamkan di sana. Itu adalah kuburan dari ras naga selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dan tulang-tulang banyak naga besar terkubur di sana. Kecuali untuk tetua agung ras naga sebelumnya, yang merupakan yang terkuat di ras naga, dan bertanggung jawab untuk melindungi dan melanjutkan warisan ras naga. Dragon Rache setelah tetua agung dari setiap generasi meninggal, tubuh mereka akan memasuki makam naga. Tetapi jiwa naga mereka akan tetap berada di kuil naga, diam-diam menjaga pulau naga. Di dalam kuil naga, sekarang ada lebih dari selusin generasi jiwa kepahlawanan tetua ras naga. Jiwa naga ini masih mempertahankan penampilan agung mereka ketika mereka masih hidup. Tetapi kesadaran mereka tidak lagi ada. Hanya meninggalkan jejak naluri, sehingga mereka bisa dianggap mati. Bahkan jika itu adalah benda mati, itu masih roh nenek moyang mereka dan tidak bisa dihujat. Yang Kai berkata, Star Boundary membutuhkan kalian berdua sekarang. Jika kalian berdua bahkan tidak dapat melindungi diri sendiri, bagaimana kamu bisa melindungi Star Boundary? Jika sesuatu terjadi pada Star Boundary, bagaimana seluruh sarang bisa tetap ada? Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah memaksakan masalah ini. Saya percaya bahwa sesepuh agung di surga tidak akan menyalahkan kita dan malah akan merasa bersyukur. Zuyan mengerutkan kening. Ekspresi ragu-ragu muncul di wajahnya. Meskipun dia tahu apa yang dikatakan Yang Kai itu benar, dia masih tidak bisa menahan keraguan. Di sisi lain, Fu Zun lebih berpikiran terbuka dan mengirim transmisi suara untuk membujuknya. Bocah kecil yang benar, kamu sudah terluka. Jika kamu tidak cepat dan menyembuhkan lukamu, ketika iblis kecil itu memiliki tangan yang bebas, situasi yang kamu dan saya harus hadapi akan menjadi lebih sulit. Xiaoer masih muda. Jika dunia ini tidak memiliki tanah murni, bagaimana Xiaoer akan tumbuh? Setelah hidup bersama selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Fu Zun secara alami memahami Zuyan yang terbaik. Dengan Yang Xiao sebagai paku terakhir, Zuyan akhirnya menghela nafas panjang. Lupakan saja. Jika roh leluhur di surga menyalahkan kita, ini Tuan Tua akan menanggung akibatnya. Yang Kai tersenyum ringan. Tindakan ini hanya untuk dunia. Bagaimana para senior bisa menyalahkanmu? Apalagi, ini juga keinginan para senior. Mengatakan demikian, ekspresinya menjadi serius dan raungan naga yang keras terdengar. Cahaya keemasan melintas di aula dan kuil naga yang sedingin es langsung dipenuhi dengan cahaya keemasan, memberikan sedikit kehangatan. Suara retak terdengar saat Yang Kai berubah menjadi naga panjang 100 zang, melepaskan prestise naga yang menakutkan. Bahasa naga yang dalam keluar dari mulutnya dan bergema di seluruh aula. Tampaknya beresonansi dengan sesuatu, menyebabkan jiwa naga yang mengelilingi pilar mengaum dengan keras. Serangkaian sosok besar terbang dan berputar di sekitar Yang Kai, perlahan bergerak di bawah kakinya. Kedua tetua agung tercengang, meskipun mereka tahu bahwa Yang Kai memiliki kekuatan sumber asal naga suci emas. Mereka masih terkejut dengan pemandangan ini. Ras naga bangga dan selalu membanggakan diri sebagai pemimpin semua makhluk hidup. Jadi kapan mereka pernah menundukkan kepala mereka ke makhluk hidup lain? Tapi di depan mata mereka, jiwa naga dari penatua agung ras naga generasi sebelumnya seperti subjek yang bersujud di hadapan seorang raja. Bahasa naga yang rumit menjadi lebih cepat, seperti badai yang mengamuk. Saat Yang Kai melantunkan, suara aneh datang dari kedalaman kuil naga. Kedua tetua klan naga mengungkapkan ekspresi terkejut saat mereka berdua menoleh ke arah sumber suara. Apa yang mereka lihat adalah jauh di dalam kuil naga. Sebidang tanah perlahan naik. Zuyan tidak bisa menahan pelebaran matanya. Meskipun kuil naga adalah area terlarang di Pulau Naga, dia telah memasukinya berkali-kali sebelumnya. Tetapi baru hari ini dia menyadari ada sesuatu yang istimewa tentang itu. Karena bahkan Zuyan tidak tahu tentang ini. Apalagi Fu Zun. Dia tidak bisa tidak bertanya. Ada apa? Zuyan menggelengkan kepalanya. Bergemuruh. Saat tanah naik,
Seluruh kuil naga mulai bergetar seolah-olah akan runtuh setiap saat. Akhirnya, pada titik tertentu, suara aneh itu berhenti dan kuil naga yang bergetar menjadi stabil. Di mata kedua sesepuh, objek seperti kolam muncul di kedalaman kuil naga. Kolam itu sepertinya terhubung ke kuil naga dan itu memancarkan aura kuno dan sunyi. Sepintas, jelas bahwa objek ini telah ada di sini untuk waktu yang lama dan diukir dengan pola yang sangat rumit. Zuyan dan Fu Zun segera menyadari bahwa pola rumit ini adalah bahasa naga. Tetapi bahkan mereka berdua tidak dapat memahami makna mendalam di baliknya. Apakah menurutmu jiwa naga dari tetua agung dari semua generasi ditinggalkan di sini hanya untuk melindungi Pulau Naga? Suara yang kai bergema di seluruh aula. Mereka ada di sini untuk menjaga dari kemunduran ras naga. Berapa tahun lagi menunggu? Berapa tahun kesepian? Semua untuk kebangkitan hari ini. Mengatakan demikian, Yang Kai menunjuk jarinya dan berteriak, "Pergi." Begitu dia mengatakan ini, banyak jiwa naga yang mengelilinginya sepertinya menerima semacam bimbingan. Semuanya mengangkat kepala dan mengaum saat mereka bergegas menuju kolam. Jiwa naga terjun ke kolam satu demi satu, berubah menjadi bintik cahaya dan menghilang. Sementara kolam yang semula kosong secara bertahap menjadi diisi dengan cairan kuning kental. Kolam itu tidak besar. Lebarnya hanya sekitar 10 zang. Tetapi ketika jiwa-jiwa naga yang panjangnya 100 zang atau bahkan lebih terjun ke dalamnya, mereka semua menghilang dan cairan kuning kental di kolam itu berangsur-angsur meningkat. Ketika 100 jiwa naga panjang zang terakhir memasuki kolam, cairan di dalamnya hampir penuh. Kolam transformasi naga ini adalah kolam transformasi naga. Wajah Zuyan memerah karena kegembiraan saat dia bergumam pelan. Tubuhnya sedikit gemetar. Kolam transformasi naga dari ras naga benar-benar berbeda dari kolam transformasi naga yang legendaris dalam rumor. Ada desas-desus bahwa ada tempat ajaib di dunia ini yang bisa mengubah binatang buas dengan garis keturunan ras naga menjadi tubuh naga, memungkinkan ikan mas untuk melompati gerbang naga. Tempat yang disebut ajaib ini disebut kolam transformasi naga. Namun, menurut catatan-catatan leluhur ras naga, kolam transformasi naga yang sebenarnya tidak seperti itu sama sekali. Tetapi apa yang dia lihat sekarang? Zuyan tidak tahu kolam apa yang tersembunyi jauh di dalam kuil naga itu. Tetapi setelah melihat jiwa naga dari tetua agung masa lalu bergabung ke dalamnya dan berubah menjadi sumsum naga murni, bagaimana mungkin dia tidak mengingatnya? Ada desas-desus bahwa Dewa Naga pernah menciptakan kolam transformasi naga. Dan jika kolam transformasi naga tidak dihancurkan, ras naga tidak akan dihancurkan. Pentingnya kolam transformasi naga bagi ras naga sudah jelas. Zuyan tidak mengerti apa artinya ini sebelumnya. Tapi sekarang dia mengerti. Dengan kolam transformasi naga ini, bagaimana ras naga bisa dihancurkan? Mungkin mereka akan menurun. Tetapi selama mereka memiliki akumulasi yang cukup, mereka akhirnya akan bangkit kembali. Jika kamu tidak masuk sekarang, kapan kamu akan masuk? Yang Kai menoleh untuk melihat kedua tetua klan naga. Zuyan dan Fu Zun saling melirik sebelum terbang bersama. Di udara, auman naga mengguncang langit saat Azure Dragon dan naga es muncul dan terbang menuju kolam transformasi naga. Kedua tetua agung sama-sama memiliki vena naga orde ke-10, dan bentuk sejati mereka panjangnya lebih dari 50 atau 60 zang. Meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan Yang Kai dan tubuh naga yang panjangnya 100 zang dari klan naga generasi pertama, mereka adalah masih masif. Namun, kolam itu tampaknya memiliki semacam efek saku spasial, dan begitu naga raksasa memasukinya, ia menghilang. Segera setelah itu, erangan teredam terdengar dari kolam transformasi naga, seolah-olah menahan semacam rasa sakit yang luar biasa. Yang Kai berjalan menuju kolam transformasi naga dan ketika dia cukup dekat, dia melihat ke bawah dan melihat dua naga raksasa. Masing-masing telah menyusut berkali-kali, berenang di sekitar kolam. Setiap kali mereka berguling dan menggeliat, cairan sumsum naga yang kental akan beriak dan mengeluarkan auman naga. Zuyan dan Fu Zun jelas tidak sesantai kelihatannya. Jika kamu ingin mendapatkan lebih banyak kekuatan, kamu tentu harus membayar harga. Meskipun cairan sumsum naga di kolam transformasi naga luar biasa, jika kamu tidak dapat menahan siksaan pembersihan otot dan sumsum, bagaimana kamu bisa menjadi lebih kuat? Yang Kai duduk bersila di sebelah kolam transformasi naga dan menyeringai pada dua naga di dalamnya. Kalian berdua bersenang-senanglah. Senyum jahat itu membuat Zuyan dan Fu Zun menggigil. Yang Kai membentuk serangkaian segel tangan dengan kedua cakarnya, dan bahasa naga dimulai lagi. Zuyan dan Fu Zun tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini. Dan bahkan auman naga yang lebih keras terdengar dari kolam saat kedua tubuh naga mulai berguling-guling. Tubuh naga mereka yang kokoh retak saat cairan sumsum naga mengalir ke tubuh mereka, merangsang sumber energi asal mereka. High Heaven Palace. Di atas puncak roh,
Sosok anggun berdiri di atas platform batu, menatap ke selatan. Cahaya matahari terbenam menyinari wajahnya yang cantik, menambahkan sedikit kesepian dan kesedihan padanya. Saat angin bertiup, rambut hitamnya berkibar dan dia menghirup udara yang agak dingin. Paru-parunya terasa dingin. Di kaki Lan Xun, seorang gadis kecil seukuran telapak tangan menarik-narik celananya saat dia memanjat. Tidak mudah baginya untuk naik ke bahu Lan Xun. Jadi dia terengah-engah saat dia duduk di bahu Lan Xun dan menatap ke dalam jarak. Apakah aku sangat tidak berguna? Lan Xun tiba-tiba bertanya. Matanya sedikit merah. Sekarang ayahnya telah meninggal dan fondasi yang ditinggalkannya telah hilang. Mimpinya untuk menghidupkan kembali kejayaan Istana Jiwa Bintang tidak lebih dari mimpi orang bodoh. Tanpa arah masa depan, dia tidak tahu harus berbuat apa. Orang kecil itu tidak bisa berbicara. Dan setelah beberapa saat, air mata Lan Xun jatuh. Menyebabkan orang kecil itu sedikit panik. Mengangkat kedua tangannya yang kecil ke air mata yang bahkan lebih besar dari tinjunya. Merasa cemas. Lan Xun tiba-tiba menyeka matanya dan mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan emosinya yang bergulir. Langkah kaki ringan datang dari belakang dan suara lemah Xiao Chen terdengar. Putri, kamu datang ke sini lagi. Lan Xun memunggungi dia dan berkata, pemandangan High Heaven Palace cukup bagus. Xiao Chen datang ke sisinya dan berdiri di sampingnya. Tersenyum ketika dia berkata, ini masih sedikit kurang dibandingkan dengan Istana Ilahi. Begitu dia selesai berbicara, dia menyadari ada sesuatu yang salah dan dengan cepat berkata, tolong maafkan aku, Putri, aku tidak bermaksud. Lan Xun tersenyum dan melambaikan tangannya. Tidak masalah. Demon Rache sangat kuat dan hasil dari pertempuran ini tidak berarti apa-apa. Yang tertawa terakhir adalah pemenangnya. Xiao Chen mengangguk dan berkata, bagus kalau Putri berpikir begitu. Kami pasti akan merebut kembali Istana Ilahi suatu hari nanti. Ya, aku akan melakukannya. Lan Xun setuju dengan santai. Bagaimana mungkin dia tidak ingin mengambilnya kembali? Tapi sekarang karena Istana Jiwa Bintang telah menjadi tanah iblis. Bahkan jika dia mengambilnya kembali, apa yang bisa dia lakukan? Jika dia tidak dapat menghilangkan ki iblis di tanah itu, siapa yang bisa bertahan lama di sana? Kia, gadis kecil itu mengatupkan giginya dan mengepalkan tinjunya. Sepertinya mencoba untuk mendorong Lan Xun. Lan Xun tersenyum dan mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah orang kecil itu. Beberapa hari terakhir ini, itu semua berkat dia yang menemaninya. Jika tidak, dia tidak tahu apakah dia akan mampu bertahan. Dengan dia di sini, ada harapan untuk semuanya. Xiao Chen menoleh dan menatap lekat-lekat pada orang kecil itu. Meskipun dia tahu dia hanya roh menara semesta, dia masih merasa tidak bisa dipercaya. Gadis kecil itu tampaknya tidak dapat menarik perhatian orang lain dan setelah ditatap oleh Xiao Chen, wajahnya memerah dan dia bingung harus berbuat apa, menghilang ke dalam tubuh Lan Xun. Sensasi matahari terbenam bersinar di sisi wajah Lan Xun. Kesedihan mendalam hampir menutupinya. Mengapa gadis kecil yang dulunya kecil harus memikul tanggung jawab yang begitu berat yang membuat kebanyakan orang merasa putus asa? Putri wilayah selatan yang sebelumnya riang sekarang memiliki ekspresi tekad yang belum pernah dilihat banyak orang sebelumnya. Bertahun-tahun yang lalu, di Istana Jiwa Bintang, seorang anak laki-laki bertemu dengan seorang gadis kecil untuk pertama kalinya. Anak laki-laki itu berteriak, ikuti aku mulai sekarang. Aku akan melindungimu. Gadis kecil itu tidak bisa berhenti tertawa. Aku akan menjadi lebih kuat. Aku benar-benar bisa melindungimu. Ekspresi bocah lelaki itu sangat serius. Xiao Chen merasa sedikit tertekan dan ingin membawanya ke dalam pelukannya. Melindunginya dari angin dan hujan. Dan membiarkannya meletakkan beban berat di pundaknya. Matahari telah terbenam. Jadi aku akan kembali dulu. Kakak senior juga harus kembali dan beristirahat lebih awal. Lukamu belum sembuh. Lan Xun tersenyum pada Xiao Chen sebelum berbalik dan pergi. Tangan Xiao Chen yang baru saja diangkat jatuh ke tanah saat dia menatap kegelapan yang secara bertahap menelan cahaya. Tangannya mengepal. Jika dia ingin menjadi lebih kuat, dia harus menjadi lebih kuat. Hanya dengan menjadi lebih kuat dia bisa berbagi beban dan menyelesaikan kesulitannya. Hanya dengan begitu dia tidak akan merasa begitu tidak berdaya. Wilayah Timur. Tanah kuno liar. 3 monster Rache Holy Venerable memerintahkan 3 pasukan Great Demon Rache. Dan sebagian besar bawahan mereka adalah keturunan monster Rache atau monster Rache. Tetapi hanya ada sedikit ras manusia nyata. Klan Boneka Batu dan klan Roh Kayu, yang awalnya tinggal di tanah kuno liar, juga milik Luan Feng dan yang lainnya. Dalam banyak pertempuran melawan ras iblis, klan Boneka Batu telah memainkan peran besar. Masing-masing dari 9 boneka batu telah membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya. Dan kemampuan penyembuhan dari ras Roh Kayu sangat dihargai oleh Luan Feng dan yang lainnya. Saat ini, untuk ketiga ras yang mulia, apakah itu klan Boneka Batu atau klan Roh Kayu, mereka semua adalah harta berharga.
terutama roh kayu. Mereka tidak akan ditempatkan dalam bahaya, jadi mereka umumnya diprioritaskan untuk perlindungan. Karena itu, meskipun pertempuran sebelumnya sangat sengit, ras wayang batu dan roh kayu tidak menderita korban. Pada saat ini, di Phoenix Gathering Palace, Luan Feng, Fan Wu, dan Chang Gou semuanya hadir, dengan komandan kepala monster berlutut di depan mereka. Setelah dia selesai berbicara, Luan Feng tiba-tiba berdiri dan bertanya, "Apakah kamu yakin?" Komandan monster dengan cepat menjawab, melapor kepada Yang Mulia. Bawahan ini benar-benar yakin. Beberapa tahun terakhir ini, bawahan ini telah mengawasi gerbang darah, dan memang ada beberapa gerakan yang tidak biasa di lokasinya. Meskipun itu tidak jelas, bawahan ini dapat menjamin bahwa itu benar. Laporkan secara detail. Komandan kepala monster tidak berani menunda dan dengan cepat menjelaskan apa yang telah dilihatnya. Selama bertahun-tahun, dia telah diperintahkan untuk menjaga wilayah gerbang darah dan memantau situasi di sana. Tidak ada yang lebih memahami situasi di sana daripada dia. Sejak gerbang darah menghilang saat itu, hampir 30 tahun telah berlalu, dan itu selalu menjadi hal yang luar biasa. Tenang, siapa yang mengira bahwa beberapa waktu lalu, kekuatan aneh tiba-tiba muncul dari wilayah gerbang darah, menyebabkan dia merasakannya. Setelah memastikan bahwa itu bukan ilusi, dia buru-buru datang untuk melaporkannya. Namun, hanya itu yang dia tahu. Setelah mendengar ini, Luan Feng melirik Fan Wu dan melihat bahwa dia juga menatapnya. Tanpa perlu berkomunikasi, Fan Wu berdiri dan berkata, "Ayo kita lihat." Tidak peduli apa, gerakan abnormal gerbang darah adalah peristiwa besar untuk ras monster tanah kuno. Sejak zaman kuno, ada pepatah yang mengatakan, "Masuk ke gerbang darah, dapatkan kehidupan baru. Kembalikan kemuliaan darah leluhur, dan ubah menjadi roh suci." Tanah rahasia gerbang darah adalah tanah suci untuk semua ras monster di tanah kuno liar. Karena ada Heaven Punishment Palace di sana, Heaven Punishment Palace disegel dengan sumber energi asal dari roh suci kuno yang tak terhitung jumlahnya, dan ras monster dari tanah kuno liar sedikit banyak mewarisi garis keturunan roh suci kuno. Tersembunyi di dalam daging dan darah seseorang dan tidak dapat diaktifkan secara normal. Tetapi jika seseorang dapat memperoleh sumber energi asal roh suci kuno di istana hukuman surga, mereka akan dapat menyatu dengan sempurna dengannya dan menjadi salah satu roh suci, mengembalikan kejayaan nenek moyang mereka. Pepatah kuno ini telah diturunkan selama beberapa generasi, tetapi setelah bertahun-tahun, tidak ada yang bisa memasuki tanah rahasia gerbang darah. Beberapa dekade yang lalu, seorang gadis kecil bernama Zhang Ruoxi membawa boneka batu kecil ke gerbang darah dan menghilang. Memikirkan kembali hari itu, kultivasi Zhang Ruoxi jelas hanya pada tahap Dao Source. Jadi dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Luan Feng dan yang lainnya. Tetapi ketika Yang Kai dipaksa ke dalam situasi putus asa, dia tiba-tiba meletus, membangkitkan garis keturunannya, memanggil pedang hukuman surgawinya, membunuh si Huo, batu api, dan mengulurkan tangan untuk mengambil sumber api batunya. Roh suci, salah satu dari 4 yang mulia dari tanah kuno liar, sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk melawannya. Kan sekarang, ketika Luan Feng dan yang lainnya memikirkannya, mereka tidak bisa menahan perasaan dingin di punggung mereka. Ada desas-desus bahwa kekuatan hukuman surga sangat efektif melawan roh suci dan merupakan musuh alami semua roh suci. Jadi mereka agak skeptis tentang klaim ini. Tetapi setelah melihat Zhang Ruoxi mengambil sumber api batu dengan mata kepala sendiri, bagaimana mereka bisa skeptis lagi? Sekarang Star Boundary berada dalam krisis dan Bloodgate bertingkah aneh. Sulit untuk mengatakan apakah ini adalah berkah atau kutukan untuk ras monster Wild Ancient Land. Meskipun Zhang Ruoxi sangat dekat dengan Yang Kai pada saat itu, setelah bertahun-tahun dan garis keturunannya terbangun, jika dia meninggalkan gerbang darah sekarang, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti sikap seperti apa yang akan dia miliki terhadap roh suci. Jika dia membunuh semua roh suci di dunia seperti yang dia lakukan di zaman kuno, Luan Feng dan yang lainnya akan menjadi yang pertama menanggungnya. 3 monster Rache Holy Venerable sangat cepat. Dan setelah meninggalkan Phoenix Gathering Palace, mereka tiba di tempat Bloodgate menghilang. Bahkan sebelum mereka mendekat, Luan Feng mengerutkan kening dan melihat ke bawah dari langit. Di hutan dan pegunungan di bawah, monster beast yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju arah tertentu. Sebagian besar monster beast ini tidak terlalu kuat dan belum membangunkan mereka kecerdasan, sehingga mereka akan bertindak sesuai dengan naluri mereka. Arah yang mereka tuju adalah gerbang darah. Dari kelihatannya, gerbang darah memang membuat beberapa gerakan. Jika tidak, mengapa monster beast ini bertindak seperti ini? Ketika mereka tiba di puncak gunung di mana gerbang darah berada, mereka melihat sejumlah besar monster beast berkumpul di sana. Banyak dari mereka bergegas.
Benar-benar ada beberapa gerakan. Changgou mengerutkan kening saat dia menatap puncak gunung. Samar-samar merasa bahwa memang ada semacam energi yang keluar darinya. Jejak energi itu tidak signifikan. Tetapi itu menyebabkan monster beast berkumpul di sini untuk memperebutkannya, menghasilkan pertempuran berdarah. Monster beast yang tidak cukup kuat terbunuh satu demi satu. Darah mereka sekarat di seluruh puncak Gunung Merah. Tapi sepertinya itu tidak akan terbuka untuk saat ini, kata Fan Wu sambil berpikir. Gerbang darah masih belum terlihat, hanya sedikit energi aneh yang keluar dari ruang lain. Ini menandakan bahwa gerbang darah hanya terlihat, tanda-tanda pembukaan kembali. Dan jika itu benar-benar dibuka, siapa yang tahu berapa lama? Akan ada hari ketika itu dibuka, kata Luan Feng cemas. Kita harus memberitahu Yang Kai. Jika ada orang di dunia ini yang bisa menahan Zhang Ruoxi, itu pasti Yang Kai. Beberapa dekade yang lalu, Zhang Ruoxi telah membunuh Si Huo dengan kekuatannya yang lemah. Dia telah berkultivasi dengan pahit di gerbang darah selama bertahun-tahun. Siapa yang tahu kekuatan seperti apa yang akan dia miliki ketika dia keluar dari pengasingan? Luan Feng juga takut bahwa begitu dia keluar, dia akan membunuhnya bahkan tanpa menanyakan kebenarannya. Jika Zhang Ruoxi keluar, akan lebih baik jika Yang Kai bisa menonton dari samping. Kalau begitu, kirim seseorang ke Istana Surga Tinggi. Fan Wu mengangguk. Aku mendengar bahwa setengah bulan yang lalu, ras iblis merebut Istana Jiwa Bintang. Dan pada hari pertempuran, dia kembali dari wilayah iblis. Sekarang ada Space Array yang menghubungkan 4 wilayah. Nyaman bagi mereka untuk berkomunikasi satu sama lain. Tidak ada alasan bagi wilayah timur untuk tidak tahu tentang apa yang telah terjadi lebih dari 10 hari yang lalu. Luan Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, masalah ini terlalu penting. Saya akan pergi sendiri. Tidak peduli apa, dia harus datang ke sini untuk mengawasi tempat ini. Fan Wu ragu-ragu sejenak sebelum setuju. Bagus. Luan Feng segera berangkat ke High Heaven Palace dan mau tak mau merasa sedikit menyesal karena telah menghancurkan Space Array di Phoenix Gathering Palace. Sekarang, jika dia ingin pergi ke tempat lain, dia harus pergi ke mantan Stone Puppet Clan. Hanya ada satu lagi cross-domain Space Array yang dibuat oleh Yang Kai. Pada saat Luan Feng tiba di Istana Surga Tinggi, itu sudah setengah hari kemudian ketika dia melihat Hua Qingxi dan menjelaskan tujuan kunjungannya. Dia menemukan bahwa Yang Kai saat ini sedang berkultivasi dengan pintu tertutup dan tidak dapat diganggu. Setelah tinggal di High Heaven Palace selama lebih dari 10 hari, Yang Kai masih belum terlihat. Tak berdaya, dia hanya bisa membiarkan Hua Qingxi memberitahunya untuk segera pergi ke Wild Ancient Land setelah dia keluar dari pengasingan. Hua Qingxi tentu saja setuju. Di kedalaman kuil naga, di dalam kolam transformasi naga, auman Azure Dragon dan naga es tidak berhenti bahkan untuk sesaat. Bahkan suara kedua tetua agung klan naga menjadi benar-benar serak setelah 1 bulan kesakitan. Cairan sumsum naga di kolam transformasi naga masih sedalam setengah zang. Di dalam kuil naga, suara bahasa naga Yang Kai telah dipertahankan sampai sekarang. Pola kompleks yang terukir di sekitar kolam transformasi naga terus berkedip, melepaskan energi aneh yang membantu Zuyan dan Fuzun menyerap cairan sumsum naga. Butuh waktu lebih lama dari yang diharapkan. Tidak sampai 1,5 bulan kemudian Yang Kai tiba-tiba terdiam. Ekspresi kelelahan yang dalam muncul di wajahnya. Tubuh naga panjang 100 zang yang telah dia pertahankan begitu lama tiba-tiba menghilang dan kembali ke bentuk manusianya. Di dalam kolam transformasi naga, tidak ada suara Zuyan dan Fuzun tampaknya telah mati. Bahkan aura mereka sangat lemah. Pada saat tertentu, raungan naga yang bergema tiba-tiba terdengar. Dan aura lemah kedua tetua klan naga tiba-tiba melonjak saat satu cahaya biru dan satu cahaya putih keluar dari kolam transformasi naga. Segera setelah mereka melepaskan diri, tubuh Azure Dragon mengembang dan tubuh aslinya yang panjangnya 50 atau 60 zang tiba-tiba berubah menjadi raksasa setinggi 100 zang. Meskipun tubuh naga putih lebih kecil, itu tidak jauh lebih kecil. Prestise naga yang menakutkan memenuhi kuil naga saat 2 kepala naga raksasa saling terkait. Auman mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Yang Kai membuka matanya dan melihat ke atas, lalu melemparkan pil penyembuhan ke mulutnya dan tersenyum. Kedua naga itu sepertinya merasakan tatapan ini dan bergegas ke depan, berubah menjadi bentuk manusia dan mengungkapkan penampilan mereka yang sebenarnya. Yang Kai mengangkat alisnya. Selamat untuk kalian berdua. Beralih ke Zuyan. Dia berkata, Penatua Agung jauh lebih muda. Meskipun Zuyan yang asli bukan orang tua, dari penampilannya, dia berusia sekitar 50 hingga 60 tahun. Tetapi setelah 1,5 bulan di kolam transformasi naga, penampilan Zuyan saat ini baru berusia 30 atau 40 tahun. Seperti di masa jayanya, rambut putihnya yang semula menjadi hitam pekat. Perubahan Fuzun tidak bagus, tapi dia jelas beberapa tahun lebih muda.
Kedua tetua agung saling memandang dan benar-benar setengah berlutut di tanah. Dengan hormat berkata, "Salam kepada Dewa Naga." Banyak terima kasih kepada Dewa Naga. Untuk dapat membuka kolam transformasi naga dan membiarkan jiwa heroik dari tetua agung sebelumnya dengan sukarela memasuki kolam dan berubah menjadi cairan sumsum naga. Metode semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Dewa Naga legendaris. Dan kolam transformasi naga dibangun oleh Dewa Naga sendiri. Sumber energi asal naga suci emas juga merupakan sumber energi asal Dewa Naga. Dikatakan bahwa dia telah mempertahankan garis keturunan klan naga. Tanpa dia, tidak akan ada klan naga di dunia ini. Karena itu, dia juga dikenal sebagai naga leluhur oleh klan naga. Benar-benar tidak mungkin bagi ras naga yang sombong untuk menundukkan kepala mereka ke manusia. Di masa lalu, ketika Kaisar Agung bela diri Beast berselisih dengan Pulau Naga karena Fusuan, ras naga tidak pernah mundur. Namun, pada saat ini, Yang Kai bukan lagi manusia biasa dari ras naga, tetapi penerus yang mewarisi sumber Dewa Naga. Bahkan kedua tetua ras naga tidak berani tidak menghormatinya. Melirik mereka, Yang Kai mengulurkan tangannya dan tersenyum. Kalian berdua tidak perlu bertindak seperti ini. Ini adalah warisan yang ditinggalkan oleh sesepuh Agung Naga Rache sebelumnya. Dan sekarang cocok untuk kalian gunakan. Aku bukan Dewa Naga. Aku hanya cukup beruntung untuk mendapatkan sumber asal yang dia tinggalkan. Dengan stimulasi energi sumber asal naga suci emas, banyak informasi yang terkandung dalam sumber asal juga secara bertahap terbangun. Sehingga Yang Kai tidak terlalu terkejut dengan sikap Zuyan dan Fuzun saat ini. Terkekeh ringan. Dia berkata, "Belum lagi. Aku ayah angkat Xiaoer. Dan kalian berdua adalah orang tua kandung Xiaoer. Kamu bukan orang luar." Zuyan dan Fuzun berdiri dan bertukar pandang sebelum Zuyan tersenyum. "Kamu benar." Dalam hati mereka menghela nafas lega. Menghadapi penerus Dewa Naga, mereka tidak berani tidak sopan. Tetapi pada akhirnya, Yang Kai belum tumbuh sepenuhnya. Jadi jika mereka memperlakukannya dengan hormat, di masa depan, mereka juga akan merasa tidak nyaman. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, itu adalah yang terbaik. Sekarang masalah ini telah diselesaikan, dan kita tidak tahu seperti apa dunia luar itu. Jangan tunda lagi dan cepat pergi. Yang Kai berdiri dan berjalan keluar. Meskipun dia masih lemah, dia telah mengambil langkah. Spirit Pill dan dengan cepat pulih. Zuyan dan Fuzun melangkah maju dan ragu-ragu sejenak sebelum Zuyan berkata, "Karena kamu sudah tahu itu sumber asal Dewa Naga, yang lain." Zuyan, Yang Kai berhenti sejenak sebelum berbalik dan tersenyum. "Ketika kita kembali, aku akan membantunya membangunkan sumber asal Phoenix leluhur." "Ini benar-benar dia?" Fuzun mengungkapkan ekspresi pengertian. Dia memiliki beberapa kecurigaan sebelumnya. Tetapi bagaimanapun juga, dia tidak berani memastikan. Sekarang dia belajar dari Yang Kai. Dia tahu bahwa tebakannya benar. "Berapa banyak yang kamu ketahui tentang leluhur Dewa Naga dan Phoenix?" Yang Kai bertanya. Meskipun sumber energi asal naga suci emas di tubuhnya telah sangat terbangun, memungkinkan dia untuk mempelajari banyak hal yang tidak dia ketahui sebelumnya. Dia masih tidak tahu apa-apa tentang asal-usul Dewa Naga dan Phoenix leluhur. Yang membuatnya semakin bingung adalah bagaimana keduanya jatuh di masa lalu, dan bahkan jatuh di alam tingkat rendah seperti dunia ibu kota pusat. Warisan naga dan Phoenix Yang Kai dan Zuyan diperoleh dari dunia itu pada awalnya, dan baru kemudian diselesaikan di sarang Phoenix lembah naga benua Tongsuan. Zuyan menggelengkan kepalanya. "Kami tidak tahu tentang masalah ini. Tidak ada catatan tentang itu dalam catatan leluhur." Yang Kai mengangguk. "Tidak apa-apa, kita akan mengetahuinya suatu hari nanti." Sumber asal di tubuhnya belum sepenuhnya diaktifkan. Ketika sepenuhnya diaktifkan, semuanya harus jelas. Yang perlu dia tangani sekarang adalah Demon Rache. Setelah meninggalkan Pulau Naga, Yang Kai berpisah dengan Zuyan dan Fuzun. Kedua tetua klan naga telah ditekan oleh Saint Iblis selama beberapa tahun terakhir. Jadi mereka telah lama menahan amarah mereka dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Sekarang mereka telah mendapatkan bantuan Yang Kai dan kekuatan mereka telah meningkat pesat. Mereka secara alami ingin membalas dendam. Ini juga untuk menguji kekuatan mereka. Pertempuran level ini bukanlah sesuatu yang bisa diganggu oleh Yang Kai. Setelah memberi selamat kepada mereka, Yang Kai melangkah ke Space Arai. Setelah Yang Kai pergi, kedua tetua klan naga melihat ke arah tertentu sebelum berubah menjadi naga. Mereka tidak takut tidak dapat menemukan Sueli dan yang lainnya. Saat ini, 10 gua iblis besar dijaga oleh pagoda iblis dan terhubung satu sama lain. Selama mereka mendatangkan malapetaka di gua iblis manapun, Sueli dan yang lainnya secara alami akan datang. Sueli mungkin tidak menyangka Zuyan bisa pulih sepenuhnya dalam waktu sesingkat itu. Di sisi lain, Huobo, yang telah menderita Fuzun lebih dari sebulan yang lalu,
mungkin masih bersembunyi di suatu tempat. Memulihkan diri. 2 lawan 2. Dan setelah kekuatan mereka meningkat pesat, Zuyan dan Fu Zun diam-diam memutuskan untuk memberi Sueli dan Fu Yu kejutan besar.